Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan doa ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kewajiban ketika di rumah. Nah, di rumah kita adalah bagian dari sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga tentunya memiliki kewajiban. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu kewajiban? Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban di rumah berarti sesuatu yang harus kita lakukan di rumah. Nah, apa saja sih kewajiban kita di rumah? Yang pertama adalah kewajiban melaksanakan ibadah. Contohnya, melaksanakan ibadah tepat waktu, merayakan hari raya bersama keluarga, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar atau makan, mendoakan orang tua dan tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. Kemudian, kewajiban kalian yang kedua adalah menghormati orang tua. Orang tua adalah sosok yang merawat dan mengasuh kita sejak kecil. Sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, wajib menghormati orang tua ya. Sebab menghormati orang tua merupakan tindakan atau contoh anak yang berbakti. Ketika kita hormat kepada orang tua, maka orang tua akan merasa bangga dan merasa senang ya. Kemudian kewajiban yang kalian selanjutnya ketika di rumah adalah membantu orang tua membersihkan rumah ya. Sebagai anak, kita juga wajib menjaga kebersihan rumah. Saat ibu sedang membersihkan rumah, kita dapat membantu ibu ya. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Ibu pun akan merasa senang jika kalian membantu. Kemudian, kewajiban kalian ketika di rumah selanjutnya adalah belajar dengan giat. Nah, giat belajar adalah kewajiban setiap siswa selain di sekolah. Kita juga dapat belajar di rumah. Orang tua kita sudah membiayai sekolah kita. Oleh karena itu, kita harus giat belajar agar orang tua menjadi senang dan bangga. Kemudian, selanjutnya adalah berbicara dengan lembut dan sopan kepada orang tua. Iya ya. Jadi harus sopan dan santun kepada orang tua, bukan cuma kepada guru. Saat berbicara kepada orang tua, gunakan bahasa yang santun. Kita tidak boleh menyela saat orang tua sedang berbicara. Tunggulah orang tua sampai selesai bicara. Jika orang tua sudah selesai berbicara, barulah kita mengajukan pernyataan atau usulan. Kemudian, ketika juga kalian ingin meminta tolong, maka gunakanlah bahasa yang sopan. Kemudian, kewajiban kalian selanjutnya adalah menyayangi adik atau kakak. Di keluarga kita tinggal bersama kakak atau adik. Nah, kita wajib menerapkan hidup rukun bersama kakak atau adik. Kita juga wajib untuk saling menyayangi dan menghormati. Contohnya, membantu adik atau kakak mengerjakan tugas. Kemudian apalagi? Berkata yang sopan dan lembut kepada kakak atau adiknya. Kemudian apalagi? Bisa bermain bersama kakak atau adik dengan rukun ya, dan lain-lain. Kemudian kewajiban kalian selanjutnya adalah ketika di rumah menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Memiliki rumah yang rapi dan bersih adalah keinginan semua orang. Nah, sebagai anggota keluarga, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ya. Rumah yang bersih membuat penghuninya merasa nyaman, ya. Adalah manfaat melaksanakan kewajiban di rumah. Ya, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab akan memberikan banyak manfaat yang besar. Sebaliknya, jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan
kerugian. Nah, manfaat melaksanakan kewajiban di lingkungan rumah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan di rumah. Apabila kita menjaga kebersihan rumah, kita akan nyaman dan aman ketika di rumah ya. Kita juga menjadi lebih sehat jika tinggal di rumah yang bersih. Kemudian, manfaat menghormati orang tua. Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama, semakin disayang oleh orang tua merasa dihargai oleh anak, orang tua akan bahagia. Nah, dan ini merupakan pengembangan diri menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian apa juga? Disenangi oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah mempererat rasa persaudaraan dengan kakak atau adik. Nah, kamu dan adik atau kakak harus saling menyayangi. Bantulah jika mereka membutuhkan pertolongan. Rasa saling menyayangi antara anggota keluarga dapat menciptakan rasanya aman dan nyaman. Nah, rasa tersebut juga dapat mencegah perselisihan. Jika kita saling menyayangi, suasana rumah akan menjadi tenang dan damai. Orang tua pun akan merasa senang jika anaknya hidup dengan rukun. Nah, kemudian rumah menjadi bersih. Jika kita rajin membantu orang tua membersihkan rumah, kita akan memperoleh tempat tinggal yang bersih ya. Rumah yang bersih akan jauh dari penyakit. Nah, selanjutnya adalah memperoleh prestasi yang mengembangkan. Prestasi yang baik diperoleh melalui usaha seperti rajin belajar. Kita harus rajin belajar. Belajar dilakukan setiap hari meskipun tidak ada PR atau ulangan. Jika kita rajin belajar, maka kita akan memperoleh prestasi yang membanggakan orang tua. Orang tua pun merasa senang memiliki anak yang berprestasi, ya. Nah, alhamdulillah materi kita tentang kewajiban di rumah dan manfaatnya sudah selesai ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang kewajiban di sekolah. Nah, anandaku semua, untuk materi kali ini Ustazah ada tugas ya. Tugas yang pertama adalah membantu Bunda untuk mencuci piring ya. Kemudian tugas yang kedua adalah menyajikan teh atau kopi untuk ayah dan bunda ketika pulang kerja. Kemudian tugasnya didokumentasikan lewat foto dan dikirim ke grup Telegram ya. Terima kasih Ananda Soleh Soleha. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.